life better, bikin hidup lebih baik. Waktu kami naik pesawat dari Denpasar menuju Jakarta, ada kejadian yang sangat memalukan dan menggelikan sekaligus. Jadi ada rombongan ibu-ibu dengan beberapa anak dan keluarganya yang lain, kemungkinan besar pertama kali naik pesawat. Jadi pada waktu naik mereka ramai masuk duluan, kemudian tempat duduknya didudukin dan mungkin ada lebih dari 11 sampai 12 orang. Ketika semua sudah naik, ada 6 orang yang tidak dapat tempat duduk. Jadi orang-orang yang tidak dapat tempat duduk karena sudah didudukin ini, mereka punya boarding pass. Dan mereka akhirnya mendatangi deretan-deretan di mana mereka ada tempat duduk. Jadi agak ramai karena tempat duduknya sudah diduduki oleh orang-orang ini. Tiba-tiba ada satu orang yang berdiri, mungkin ini guide-nya atau ibu-ibu yang memimpin tur ini mengatakan, kami sudah duluan, kami sudah menduduki tempat ini duluan. Bapak ini mengatakan, tapi ini kami ada boarding pass, kami nah boarding pass, kami sudah duluan di tempat ini. Akhirnya karena rame, pramugarinya datang. Kami minta ibu boarding passnya ibu mana? Apa itu boarding pass? Dia bilang, dia nggak ngerti boarding passnya. Jadi itu kertas. Terus dia bilang, siapa yang bawa kertas tadi? Siapa yang bawa kertas tadi? Jadi mari kertas apa ini? Dia marah. Siapa yang bawa kertas? Dia marahin anggota grupnya. Karena rame. Kemudian pramugarinya mengatakan, Bu, jangan keras-keras, jangan marah. Nanti kami bisa menurunkan ibu. Turunkan kalau berani, turunkan saya. Sapam dipanggil, security-nya dipanggil, coba seperti untuk meredakan emosi, malah dia marah. Turunkan saya kalau berani. Nah, ada ibu-ibu yang posisinya diduduki oleh ibu itu, seperti ibu-ibu yang dia duduk di belakang berdiri aja. Akhirnya pramugarinya dia bilang, Bu, sabar ya Bu, pasti dapat tempat duduk nanti. Ibu bilang, gak apa-apa, saya pernah jadi kernet kok. Terus endingnya ialah ini, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenakannya. Mati hidup kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita menggunakan lidah kita, itu maksudnya. Ibu tadi sepanjang perjalanan dia diem aja, suaminya duduk di belakang diem aja. Saya lihat suaminya kasihan sekali. Jadi sudah ada yang coba melerai, Bu duduk diam, tapi dia. Nah, saya hanya lihat ibu itu akhirnya menangis. Jadi dia menangis, mungkin dia menyesali apa yang diucapkannya dan emosi karena seluruh orang di dalam pesawat Air Asia itu melihat menyoroti dia, malu dia. Jadi saya yakin dia menyesal tidak ada habis-habisnya karena tidak bisa mengontrol emosinya di dalam pesawat dan menganggap benar padahal salah. Jadi ini pelajaran bagi kita. Saya bicara mengenai bagaimana kita menjaga lidah. Alkitab mengatakan lidahmu itu adalah nabimu juga. Kenyang atau lapar sangat tergantung dari lidah saudara. Jadi belajarlah
mengucapkan hal-hal yang benar dan melakukan yang benar, karena ada satu ayat yang sewaktu saya membaca ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang saya pikir kita semua harus pegang, karena mati hidup kita tergantung daripada bagaimana kita menggunakan lidah. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Dusta itu kekejian bagi Tuhan. Saya mau mengajak saudara merenungkan ini. Ada hubungan dari apa yang saya sampaikan dengan kesaksian awal tadi. Pak Bertrip dengan Pak Brad datang mencari kita, menjadikan disciple maker menjadi partner utama, oleh karena mereka menemukan integritas yang luar biasa. Alasan mereka mencari kita ialah, menurut rekod kami, dari sekian partner kami yang melakukan laporan dengan baik, kualitasnya baik, semua diberikan dengan baik, menepati janji dan sebagainya, adalah disciple maker Mercy Indonesia. Nah, ketika orang melihat bahwa kita menjaga integritas kita, menjaga perkataan kita, kalau kita mengatakan, ya kami akan mengirim laporan, dan kami mengirim laporan, maka orang ini akan memegang apa yang pernah kita ucapkan, janji yang pernah kita ucapkan. Janji inilah yang pada akhirnya menjadi pegangan untuk orang ini akan ngomong kepada orang yang lain. Hei, di Indonesia ada partner yang bisa pegang janji, yang bisa pegang perkataannya, yaitu Mercy Indonesia. Akhirnya dari situlah muncul partner-partner baru. Jadi bagaimana Tuhan menggunakan perkataan kita untuk membangun masa depan kita, karena memang Tuhan mencari orang-orang yang bisa memperkatakan yang benar. Jangan sekali-sekali kita membohongi diri sendiri demi sesuatu yang kita anggap aman, padahal pada akhirnya itu jadi bumerang. Dalam hal-hal yang kecil sekalipun, kita harus jujur, saudara. Ketika kita tidak jujur dengan diri sendiri, tidak jujur dengan Tuhan, kasarnya mata pencaharian saudara akan tertutup. Rezeki saudara akan tertutup. Masalah rumah tangga akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang saudara tidak akan mengira bahwa lidah saudara kalau tidak dijaga dengan baik, ketika tidak ada kejujuran, semua yang lain dapat dampak daripada itu. Jadi belajarlah untuk menjaga sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ini penting dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, di dalam dunia pekerjaan, ialah menjaga lidah. Tuhan itu membenci, atau dusta itu kekejian bagi Tuhan. Makanya kalau ada dusta di hadapan Tuhan, biasanya Tuhan yang langsung kerja. Karena itu urusannya dengan Tuhan yang Maha benar, tidak mau dilecehkan dengan sesuatu yang tidak benar. Jelas ya? Kalau mungkin di dalam dunia politik, saudara bisa aja dusta di hadapan KPK, di hadapan jaksa, di hadapan hakim. Tapi untuk urusan hidup dengan Tuhan, kita sudah diberitahu, kalau kita dusta, dan dusta adalah kekejian dari hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengejar kita, supaya kita menyadari bahwa dusta kita ini salah, dan kita bisa bertobat, dan akhirnya Tuhan bisa memulihkan kita. Dusta ini sangat berbahaya, dan kita harus menjaga kehidupan kita dari ini. Kita harus belajar, jangan berdusta. Di dalam 10 hukum Allah, itu masuk dalam daftar. Jangan bohong, jangan ada dusta. Jangan menjadi saksi dusta. Berkali-kali dalam perjanjian lama itu dikatakan, itu menunjukkan bahwa Tuhan memang tidak suka. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang seperti menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi bumerang dan mencelakakan kita. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman bedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudaramu sakit, dustalah setiap hari. Tunggu 3 bulan. Kepala pusing, dadanya nyesek, ya kan? Sebentar lagi telinga saudara juga akan mengalami kesulitan, rumah tangga saudara berantakan. Dusta itu seperti bahaya laten. Saudara mungkin merasa tidak apa-apa, kan tidak ada yang tahu. Semua yang tetangga saya dusta kok, tidak apa-apa. Kemarin juga Pak Lurah juga dusta, tidak apa-apa. Dusta kalau dibiarkan
dan dibiarkan seolah-olah tidak apa-apa. Apalagi nih Pak, saya kan ini dusta putih Pak, bohong putih, tidak apa-apa, saya bohong demi kebaikan. Ya kan? Kan Tuhan juga tahu saya dalam keadaan kepepet. Kalau saya mengambil ini ya Tuhan Maha tahu lah. Ya kan? Gaji saya tidak cukup. Kalau saya korupsi kan tidak apa-apa. Nah istri saya aja melakukan itu, atau istri Pak RT juga melakukan itu, tidak apa-apa. Saya bohongi suami juga tidak apa-apa. Nah saudara, kalau kita mulai membiasakan sesuatu yang adalah kekejian di hadapan Tuhan, kita anggap tidak apa-apa, saudara akan berbahaya bagi dirimu sendiri. Ingat, ada cantrik atau pembantunya Nabi yang dia berdusta, yang akhirnya kena lepra. Siapa namanya dia? Gehazi. Dia bohong, dia bohong, dia bohong. Akhirnya dia menghadapi malapetaka. Karena memang dusta itu seperti bumerang. Ketika kita berdusta, ketika melakukan sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, kita akan kena tulahnya sendiri. Dusta itu sangat berbahaya. Nah, saya mau mengatakan ini karena kita hidup di dunia di mana suara mayoritas dianggap benar. Tidak apa-apalah, namanya juga manusia Pak kok tidak tahu. Kita ini kan juga kadang-kadang masih hidup dalam kedagingan. Nah kalau sudah seperti itu dan dibiasakan dan mengatakan tidak apa-apa, nanti Tuhan juga tahu lah. Saudara hati-hati sekali dengan perilaku saudara. Suatu saat saudara yang akan kena. Karena itu orang yang biasanya dusta kecil, ya kan, dusta kecil lah, bohongin kecil-kecilan, lama-lama kebal dia bohong yang lebih besar lagi. Nanti lama-lama lagi bohong lebih besar lagi, bohong lebih besar lagi. Bahaya sekali. Yang saya kasih awasan ialah orang yang sudah terbiasa bohong, mereka tidak bisa membedakan mana yang bohong, mana yang bukan bohong. Karena sudah terbiasa bohong. Ya kan? Kok perutmu besar ya? Kenapa itu? Wah, saya lagi betul-betul mengalami masalah sakit mah. Kembung, padahal hamil di luar nikah. Masih bisa bohongi yang lain. Nah, saya ini aja. Kita semua pernah dibohongi, tapi Tuhan kan tidak bisa dibohongi. Ya kan? Dan jangan macam-macam dalam sebuah organisasi di mana Tuhan ada di situ. Saudara bisa membohongi manusia, tapi Tuhan akan membela manusia yang dibohongi. Akhirnya semua akan tersingkap benar. 2 bulan kemudian jebrol keluar anaknya. Ya kan? Jangan macam-macam dengan Tuhan. 1, 2, 3. Jangan macam-macam dengan Tuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Karena dusta adalah kekejian di mata Tuhan. Dusta adalah kekejian di mata Tuhan. Teman saudara, pelototi matanya dan bertobat. Orang hanya akan bertobat dari dusta ketika ia menyadari bahwa dusta itu berbahaya. Kalau dia masih nyaman dengan dusta, dia tidak akan. Ya kan? Ketika orang itu tidak menyadari bahwa dusta adalah kekejian bagi Tuhan yang bisa membawa malapetaka, orang itu tidak akan pernah menyadari sampai dia dihabisi oleh Tuhan, sekarat oleh karena perilaku dustanya itu, perilaku dustanya, baru orang itu akan sadar. Saya mau kita mengembangkan ini karena ini bisa bercabang kemana-mana. Waktu di Gunung Glis ada seorang suami yang mendatangi saya dan mengatakan, menurut Bapak, kalau orang sudah cerai dan menikah lagi bisa dipakai Tuhan atau tidak? Saya tahu pertanyaannya nih, arahnya kemana. Jadi setelah ngomong-ngomong, ya Pak, saya mau menceraikan istri saya. Alasannya kekerasan dalam rumah tangga. Yang melakukan kekerasan siapa? Istri saya, Pak. Tunjukin saya dicakar, sini cakar, sini cakar, sini. Nah, dari mana awalnya? Ujung-ujungnya ialah karena dia tidak mau jujur dengan istrinya. Jadi akhirnya dia mulai coba curiga karena istri saya tidak jujur, Pak. Dia jujurnya bagaimana? Waktu saya nikahi dia ngaku perawan. Ternyata setelah kami menikah dia sudah janda punya anak, Pak.
Terus kamu? Saya juga waktu itu sudah punya anak 2. Saya bilang, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau kamu hanya menyalahkan istrimu membohongi kamu, bukankah kamu sudah berbohong juga? Bohong beranak bohong, saudaraku. Jadi jangan bohong, jangan dusta. Yang paling bermasalah ialah ketika orang yang saudara dustai dan orang itu tulus dan mengakui bahwa engkau telah mendustai, kepercayaan orang itu hilang. Istrimu kepercayaannya hilang kepada kamu. Dan sekarang apa yang kamu lakukan? Mau bercerai? Apakah dengan bercerai itu semua akan beres? Tidak. Lalu bagaimana? Ya kami mencoba konseling dan sebagainya dengan Bapak Pendeta dan sebagainya. Tapi kami sudah mencoba Pak, kalau sekali lagi dia bohong lagi kami akan cerai. Nah saudara-saudara, kebohongan kalau sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kemudian dibawa ke tempat pekerjaan, dibawa ke pernikahan, dibawa ke pelayanan, bahaya sekali. Masuk surat kabar, ada seorang pendeta yang mau membawa lari uang pembangunan berapa miliar. Jadi ketika kita sudah punya trik yang tidak benar, menggunakan cara-cara yang tidak benar, apalagi dalam pekerjaan Tuhan, kita akan menghadapi masalah. Belajar untuk hidup jujur dalam hal kecil. Orang jujur mujur. Amin. Jujur mujur. 1, 2, 3. Jujur mujur. Alkitab, kembali kepada Alkitab. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Amin. Semua dikejar-kejar KPK, takut nyari perlindungan. Orang benar tenang saja, tidak ada masalah, ya kan? Tenang hidup kita. Tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang fasik akan senantiasa celaka. Saya kurang tahu di sini. Tapi kalau mari kita praktekkan sekali-sekali dalam arti untuk membuktikan benar atau tidak, buat saudara yang pernah tersiksa oleh karena kebohongan, apa yang terjadi? Hidup saudara habis. Kalau tidak percaya besok praktekkan. Bohongi semua kita di sini. 3 bulan kemudian saudara akan menderita. Kalau tidak percaya buktikan. Ya kan? Misalkan Doli ini saya pakai Doli. Dia dengan pria A dia bohong. Pria B dia bohong. Pria C dia bohong. Ngakunya begini, ngakunya begitu. Nah, ya kan? Nanti ketemu dengan, lama-lama kamu akan ketemu dengan dia agak takut. Karena ada sesuatu yang tidak benar. Ketemu dengan dia tidak berani. Nah, yang paling bahaya ialah ketika 5 pria ini mengetahui bahwa mereka dibohongi. Mereka akan nyumpahin kamu. Disumpahin 1 orang ada bahaya, apalagi disumpah-sumpahin 5 orang. Contoh aja Pak ya. Ya. Contoh. Takut dong. Ada saya dibohongin. Saya pernah didatangi oleh orang yang mengaku saudaranya Pak Yusuf Roni. Waktu saya di Banyumanik dulu. Jadi dia mengaku, dia bilang, saya saudara Pak Yusuf Roni, selama ini pekerjaan saya ialah menghubungkan gereja-gereja yang sedang membangun dengan orang-orang kaya di Jakarta. Dan intinya saya dengar gereja Bapak sedang membangun, dan kalau Bapak barangkali perlu dana bantuan, saya bisa menolong Bapak memberikan proposal. Ngomong ngalor gitu dulu. Tapi Pak, saya ini baru kecopetan Pak, di terminal. Saya tidak punya uang untuk pulang. Saya langsung dek, bohong nih. Kan? Dia bilang, enggak, saya tidak perlu. Waktu kami keluar, Pak Budi, bapaknya Bu Iin telepon, Pak Paulus, hati-hati, ada orang yang baru mengunjungi jemaat dan melakukan hal yang sama. Jadi sudah ada jemaat yang dibohongin duluan baru ke tempat kami. Kurang ajar. Mengaku pendeta, saudaranya Yusuf Roni, bohong. Nah, berapa banyak orang yang telah dibohongi dan berapa banyak orang yang telah nyumpahin orang seperti ini. Bagaimana mereka bisa hidup tenang?
kalau disumpahin banyak orang. Saudara-saudara, hidupmu tergantung dari lidahmu. Orang Arab bilang, lidah yang hanya berapa senti bisa memenggal lehermu. Kalau kita tidak hati-hati menggunakan lidah kita, saudara bisa celaka, bisa tidak dapat pekerjaan, bisa susah di pelayanan, bisa menghancurkan rumah tangga, bisa tidak laku kawin, macam-macam saudara. Nah, saya ini umum lah. Makanya jangan sampai kita terjerat oleh lidah yang dusta. Amin. Amin. Yang berikutnya juga jangan sembarangan menggunakan lidah. Kembali kepada ibu tadi. Kan malu dia, saudara, dilihat oleh 100 orang lebih, semua matanya terbelalak. Dan orang itu tidak tahu malu dan ngomong kerasnya bukan main. Kayak di rumahnya sendiri. Akhirnya setelah itu dia nangis karena menyesal mungkin karena emosi. Tapi kan, aduh, saudara-saudara, tolong ditentramkan dulu ini lidah saudara. Memang agak sulit menurut kitab Yakobus, tapi kita harus mencoba. Karena kalau tidak, lidah saudara akan mencelakakan saudara sendiri. Amin. Sebaliknya, Amsal juga mengatakan, perkataan yang tepat pada waktunya itu bisa menyembuhkan. Perkataan yang diucapkan dengan baik, tepat pada waktunya itu bisa memulihkan orang. Gunakanlah lidah saudara untuk mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menolong, kata-kata yang meyakinkan, kata yang bisa membawa orang lebih terdorong keyakinannya, imannya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang menjadi berkat kemanapun kita pergi. Amin. Saya rindu kita menjadi orang yang bisa dikenal dalam hidup. Kamu jujur, kamu tulus, dan kamu bisa dipercaya. Karena apa? Saya katakan, mengampuni gampang, mengembalikan kepercayaan itu tidak gampang. Mengampuni gampang, mengampuni itu gampang. 1, 2, 3. Mengampuni itu gampang, memulihkan kepercayaan tidak gampang. memulihkan kepercayaan tidak gampang. Jelas ya? Dulu ada nyanyian, tidak ada di dalam Alkitab. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Apalagi? Tinggi gunung. Tinggi gunung 1000 janji. Terus? Lain di bibir. Lain di hati. Kita kan memang Kalau kita tidak hati-hati, akhirnya lidah ini bisa membuat kita nasibnya tidak sampai, artinya tujuan hidup kita tidak pernah kita capai gara-gara sesuatu yang tidak kita kendalikan dengan baik. Mungkin sudah bertanya, lalu apa rahasianya supaya kita bisa lidah kita bisa menjadi berkat? Belajarlah jujur. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri. Dan Tuhan itu tahu saudara jujur atau tidak. Jangan pikir saudara bisa ngibulin Tuhan. Tuhan tidak bisa dikibulin. Waktu saudara jujur dengan diri sendiri, jujur bagaimana dengan apa yang saudara pikirkan, apa yang ada dalam hati, jujur dalam dengan teman, jujur dalam penggunaan keuangan, jujur dalam kehidupan rumah tangga, jujur. Di dalam kejujuran ada kesejahteraan, kata firman Tuhan. Orang-orang yang jujur tidak tertekan oleh rasa bersalah. Orang-orang yang jujur tidak merasa tertuduh. Orang-orang yang jujur akhirnya hidup sehat. Makanya ketulusan itu diganjar dengan umur panjang di dalam kita. Orang yang jujur, orang yang tulus, umurnya panjang. Amin. Mau umur panjang? Jujur. Jujur. Mau pernikahannya umur panjang? Jujur. Ya kan?
Mau pelayanannya umur panjang? Jujur. Mau tubuhnya lebih panjang? Jujur. Ya. Saya mau kita semua menyadari ini. Mungkin saudara boleh lupa semua. Mungkin saudara tidak pintar. Mungkin saudara tidak punya skill dalam pelayanan. Mungkin saudara tidak punya gelar. Tapi kalau hidup jujur, Alkitab menjamin orang jujur akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dan itu adalah nilai-nilai kita di sini. Ketika kita tidak jujur, oh saudara-saudara, kita akan bermasalah. Kita akan menghadapi malapetaka dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berani jujur di hadapan Tuhan. Berani melakukan apa yang benar. Dan berani mempraktekkan kejujuran dan keadilan. Karena dari situlah kehidupan kami. Dari situlah masa depan kami. Dari situlah pertolongan kami. Jadikan hari ini menjadi hari yang luar biasa. Hari di mana kami menyaksikan Allah berkarya dan kami menyaksikan hal yang luar biasa. Jadikan hari ini hari di mana kami menyaksikan pertolongan Allah dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat bekerja.